Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku sekalian yang semoga Allah tabaraka wa taala berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat duduk di tempat terbaik di atas muka bumi ini, yaitu fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah azza wa jalla ini. Tidak lain tidak bukan untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, duduk sejenak di majelis ilmu ini, dan semoga Allah azza wa jalla selalu berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, ya ikhwan. Allahumma amin. Salam dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu, menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, yaitu zaman as-sunnah. Pertama-tama saya minta maaf qadarullah telat. Semoga Allah azza wa jalla memberikan ampunan kepada diri saya karena qadarullah telat, tidak disengaja insyaallah. Kemudian selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah ta'ala kita akan membahas satu tema yang sangat luar biasa pentingnya bagi setiap muslim dan muslimah. Yang tema ini sebenarnya adalah sesuatu yang harus sering didengar bagi diri kita semua. Kenapa? Karena hakikatnya manusia ini lalai akan kehidupan akhirat. Hakikatnya manusia ini lupa akan kehidupan akhirat. Hakikatnya manusia ini hatinya lebih condong kepada kehidupan dunia. Maka tema-tema seperti ini tentang alam akhirat adalah tema-tema yang harus sering kita dengar dalam kehidupan kita, ikhwan, agar mencas iman kita, agar menjadikan iman kita, hati kita selalu cinta kepada negeri akhirat, yaitu tentang al-hisab atau yaumul hisab. Kita tahu bersama di antara keimanan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini adanya al-hisab. Meyakini adanya al-hisab. Bahkan di antara nama-nama yaumul qiyamah adalah yaumul hisab. Adalah yaumul hisab. Hari perhitungan. Itu di antara salah satu nama dari sekian banyak hari kiamat adalah yaumul hisab, hari penghisaban, hari perhitungan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, irtahalatid dunya mudbirah, kehidupan dunia pergi menjauh, wartahalatil akhiratu muqbilah, sedangkan kehidupan akhirat kian mendekat. Walikulli wahidatin minhuma banun,
Dan masing-masing dari keduanya, dunia ataupun akhirat, memiliki anak masing-masing. Jadi ada anak dunia, ada anak-anak akhirat. Fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah diri kalian menjadi anak-anak negeri akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, janganlah kalian menjadi anak-anak negeri dunia atau hamba-hamba dunia. Kenapa? Fa innal yawma 'amalun wala hisab. Karena sekarang di dunia ini tempatnya beramal, tidak ada hisab. Tempatnya beramal, tidak ada audit. Wa ghadan hisabun wala amal. Dan besok di negeri akhirat itu tempatnya penghisaban, tidak ada amalan. Subhanallah. Ali bin Abi Thalib menasihati kita dengan nasihat yang sangat luar biasa ini. Jadikanlah diri kalian menjadi apa? Abnaul akhirah. Anak-anak negeri akhirat, hamba-hamba negeri akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Dan jangan kalian menjadi budak-budak dunia yang gak habis-habis dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi mungkin mengejar dunia mati-matian luar biasa, tapi akhiratnya sama sekali dia gak kejar, atau dia nomor sekian kan. Naudzubillah. Di dunia ini tempatnya beramal, tidak ada hisab, gak ada audit. Sedangkan nanti di akhirat itu tempatnya penghisaban, tempatnya perhitungan, tempatnya audit, gak ada amalan. Berapa banyak dalam Al-Quranul Karim Allah Azza wa Jalla sebutkan orang-orang yang ingin kembali ke dunia. Mau apa? Mau beramal saleh. Amal saleh yang dahulu mereka gak kerjakan itu di dunia. Ketika yaumul hisab, mereka menyesal dengan penyesalan yang sangat luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara dalil yang menyebutkan di antara hari kiamat itu namanya yaumul hisab, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Shad. Dalam surat Shad surat 38 ayat ke-26. Surat Shad surat 38 ayat 26. Innal ladzina yadhilluna 'an sabilillah lahum 'adzabun syadid bima nasu yaumal hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah, orang-orang yang tersesat dari jalan Allah, maka mereka akan mendapatkan azab yang keras, azab yang berat. Kenapa? Apa sebabnya? Bima nasu yaumal hisab. Karena mereka melupakan yaumul hisab. Mereka melupakan hari perhitungan. Mereka melupakan hari penghisaban, yang menjadikan mereka apa? Menjadikan mereka mendapatkan azab yang keras nanti di hari akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Lihat, syahid bahasa kita apa? Allah Azza wa Jalla menyebutkan yaumal hisab, hari penghisaban. Ayat yang lain dalam surat Ghafir, surah 40, surat Ghafir atau Al-Mu'min, sama aja nih, karena sebagian mushaf ada yang namanya surat Ghafir, sebagian mushaf ada yang namanya Al-Mu'min. Surat 40 ayat 27. Surat Ghafir surah 40 ayat 27. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qala Musa inni 'udzu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Dan Nabi Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku, kepada Rabbku dan Rabb kalian, dari setiap orang yang menyombongkan diri, yang tidak beriman kepada yaumul hisab, yang tidak beriman kepada hari perhitungan. Subhanallah. Nabi Musa alaihissalam berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari orang yang menyombongkan diri mereka dari hari penghisaban. Apakah ada orang yang menyombongkan diri dari hari penghisaban? Banyak. Orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, pada hakikatnya mereka sombong akan hari hisab itu. Orang-orang yang selalu berbuat durhaka, kemaksiatan kepada Allah, padahal sudah diingatkan kepada dirinya,
Ini pada hakikatnya mereka sombong kepada syariat Allah dan Rasulnya. Mereka sombong akan hari pembalasan. Mereka sombong akan hari penghisaban pada hakikatnya. Ini dua dalil dalam Al-Quran. Dari sekian banyak dalil, Allah Azza wa Jalla menamakan yaumul qiyamah dengan yaumul hisab. Nah, pertanyaannya sekarang, apa sih definisi dari hisab? Apa definisi dari al-hisab? Karena fase alam akhirat ini panjang ya ikhwan. Ketika seseorang meninggal, maka dia akan masuk ke alam barzakh, kan gitu ya, alam kubur. Setelah alam kubur dia akan dibangkitkan nanti di hari kiamat, yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Manusia akan dikumpulkan di satu padang yang hanya Allah yang tahu bagaimana besarnya padang mahsyar tersebut. Manusia akan digolong-golongkan pada padang mahsyar tersebut. Ada orang beriman, ada orang yang kafir dan munafik, ada orang yang fasik dan seterusnya. Di antaranya Allah Azza wa Jalla akan menghisab diri kita masing-masing. Allah Azza wa Jalla pasti akan menghitung seluruh amalan yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Akan menghisab semua amalan yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Nah, al-hisab secara bahasa artinya adalah addahu wa ahsahu. Artinya menghitung. Al-hisab secara bahasa artinya menghitung. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Faris dalam kitab Mu'jamnya. Huruf ha, sin dan ba memiliki 4 makna dasar. Makna yang pertama adalah menghitung, kata beliau, dan ini yang paling ma'ruf. Al-hisab artinya apa? Menghitung secara bahasa. Secara istilah kita kasih 2 definisi. Yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kata beliau, hisab secara istilah, hisab secara syar'i adalah apa? Manusia melihat amalan mereka pada hari kiamat. Ini kata Syekh Ibn Utsaimin nih. Manusia akan melihat amalan mereka pada hari kiamat. Ini definisi hisab yang diberikan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Jadi manusia akan melihat seluruh amalan-amalannya nanti di hari kiamat. Jadi Allah Azza wa Jalla akan tunjukkan tuh amalan-amalan yang manusia lakukan di dunia, akan Allah tunjukkan, diperlihatkan di hari kiamat. Ini yang makna pertama disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Makna yang kedua disebutkan ulama lain. Peristiwa Allah menampakkan kepada manusia, peristiwa Allah menampakkan kepada manusia peristiwa Allah menampakkan kepada manusia amalan mereka di dunia. Amalan mereka di dunia. Jadi peristiwa Allah Azza wa Jalla menampakkan kepada manusia amalan-amalan mereka di dunia dan menetapkannya. Dan menetapkannya. Nah, ini definisi yang kedua dari al-hisab, kurang lebih sama. Peristiwa ketika Allah Azza wa Jalla menampakkan kepada manusia amalan-amalan yang mereka kerjakan di dunia, Allah tampakkan di akhirat. Dan Allah tetapkan amalan-amalan tersebut. Ini amalanmu jelas. Subhanallah. Saya mau tanya Bapak Ibu, amalan soleh yang 1 tahun sebelum ini kita lakukan, kita ingat gak? Ingat gak kita Bapak Ibu? InsyaAllah ta'ala lupa, betul ya? Apalagi amalan buruk. Amalan soleh aja lupa, apalagi amalan apa? Buruk. Gak mau diingat-ingat pasti itu kalau amalan buruk, betul ya?
Amalan buruk 1 tahun sebelum ini kita ingat? Enggak. Tapi nanti di hari akhirat kita akan ingat semua dari amalan-amalan kita tuh. Semua. Allah Azza wa Jalla akan tampakkan tuh dari amalan-amalan kita, dan Allah Azza wa Jalla akan tetapkan dari amalan-amalan itu, ini amalan kalian. Allahu Akbar. Maka para ulama mengatakan apa? Berfikirlah ribuan kali ketika kita ingin berbuat maksiat kepada Allah. Kenapa? Karena seluruh amalan kita akan lihat nanti di hari kiamat. Seluruhnya tidak terkecuali. Tidak terkecuali. Orang-orang yang menyadari, meyakini bahwa amalan-amalannya akan dia lihat nanti di hari kiamat, tapi dia masih berani berbuat maksiat, nyalinya besar berarti ini. Betul dong? Kita pasti berpikir seperti itu. Dia yakin amalan yang saya lakukan di dunia ini pasti akan saya lihat nanti di hari akhirat. Pasti akan Allah hitung di hari akhirat. Pasti akan Allah hisab nanti di hari akhirat. Dia yakin, dia tahu. Tapi masih dia berbuat kedurhakaan dan maksiat, dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka orang ini orang yang bernyali besar berarti. Na'udzubillah. Dengan kata lain, orang ini orang yang jahil, bodoh berarti. Makanya orang-orang yang terjebur ke dalam kemaksiatan, dosa, kedurhakaan kepada Allah, pada hakikatnya orang yang jahil, bodoh. Walaupun strata pendidikannya S3, S4, S5, S berapa lagi, subhanallah. Tapi kalau dia buat maksiat, pada hakikatnya dia bodoh berarti. Kenapa? Karena dia pasti ketika ditanya apakah anda yakin anda akan dihisab oleh Allah, yakin Pak Ustaz. Betul ya? Kalau dia nggak yakin bahaya, kufur itu bahaya. Alhamdulillah. Yakin insya Allah. Yakin Pak Ustaz saya akan dihisab. Yakin saya akan lihat amal-amalan saya. Loh kenapa anda maksiat? Nah itulah Pak Ustaz. Saya kalah sama hawa nafsu buruk saya. Betul ya? Saya kalah sama syahwat buruk saya. Keyakinan kita tentang negeri akhirat masih lemah. Keyakinan bahwa diri kita pasti akan dihisab di hadapan Allah itu masih sangat lemah. Kalau itu kuat, nggak mungkin kita berani berbuat dosa dan kedurhakaan kepada Allah, ya kawan. Mustahil berani. Nggak mungkin kita berani, subhanallah. Sekarang saja adanya CCTV, betul ya? Orang ketika dipantau 24 jam oleh CCTV, ya mungkin CCTV itu nggak bisa mendetek suara kita, misalnya, betul ya? Orang akan benar-benar hati-hati ketika berbuat. Itu cuma CCTV. Allah tabaraka wa ta'ala, Allahu akbar, As-Sami' Al-Basir Al-Alim Al-Khabir, Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui, yang pengetahuannya secara terperinci, terbetik dalam hati kita. Kita ingin buat maksiat, Allah Azza wa Jalla tahu. Bayangkan. Tapi kenapa kita menjadikan Allah Azza wa Jalla sebagai pengawas terendah dalam kehidupan kita, ya kawan? Makanya para ulama mengatakan apa? La taj'alillah ahwanun nadhirina ilaik. Jangan engkau menjadikan Allah sebagai pengawas terendah dalam kehidupanmu. Orang-orang yang menjadikan Allah sebagai pengawas terendah dalam kehidupannya, maka orang ini akan sangat mudah berbuat maksiat dan dosa kepada Allah. Tapi kalau orang-orang ini menjadikan Allah sebagai pengawas tertinggi dalam kehidupannya, orang ini benar-benar akan menjaga dirinya dari kedurhakaan dan dosa kepada Allah Azza wa Jalla. La taj'alillah ahwanun nadhirina ilaik. Jangan engkau jadikan Allah sebagai pengawas terendah dalam kehidupanmu, wahai manusia. Ini al-hisab. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Mujadilah, surah Al-Mujadilah, surah 58 ayat ke-6. Surah Al-Mujadilah, surah 58 ayat ke-6. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu. Pada hari itu mereka semua akan dibangkitkan Allah, lalu diberitakan oleh Allah kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Ahsahullahu wa nasuh. Allah menghitung semua amal perbuatan itu meskipun mereka telah melupakannya. Ya Allah. Wallahu ala kulli syai'in syahid.
dan Allah Azza wa Jalla Maha menyaksikan segala sesuatu. Allah tegaskan dalam Al-Quran bahwa Allah pasti akan bangkitkan mereka semua manusia dan akan diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka semua yang mereka kerjakan. Ahsahullahu wa nasuh. Allah akan menghitung seluruh amalan tersebut walaupun mereka telah melupakan amalan itu. Allahu Akbar. Dan Allah tutup ayat ini dengan mengatakan wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah Azza wa Jalla Maha menyaksikan segala sesuatu. Enggak ada yang luput dari Allah Azza wa Jalla sedikit pun. Ayat-ayat ini luar biasa, ikhwan. Menunjukkan bagaimana besarnya, beratnya tentang masalah hisab ini. Bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang enteng yang kita akan jalani di hari kiamat, tidak. Hari akhirat itu berat, ikhwan. Siapa yang bilang berat? Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Yauman thaqila, Allah sebutkan hari yang berat itu hari akhirat. Jadi kalau kita sering berpikir dunia ini berat, dunia ini crowded, salah. Dunia ini sebenarnya yang mudah, hari akhirat itu yang berat. Karena Allah sebutkan dalam Al-Quran yauman thaqila wa yadharuna wara'ahum yauman thaqila. Mereka meninggalkan di belakang mereka hari yang berat. Apa itu hari yang berat? Hari akhirat. Jadi bukan dunia yang crowded, bukan dunia yang berat. Hari akhiratlah yang berat, ya ikhwan, subhanallah. Bahkan Nabi SAW menyebutkan apa? Syayyabatni al-hud wal-waqi'ah wat-takwir wal-infitar. Kama qala alaihi salatu wassalam, telah menjadikan rambutku beruban. Surat-surat apa? Hud, al-waqi'ah, at-takwir, al-infitar. Surat-surat apa ini? Tentang hari kiamat semua itu. Kalau antum baca tuh, subhanallah. Nabi SAW menjadi ketika memikirkan alam akhirat, hari kiamat, sampai beruban tumbuh pada rambutnya. Allahu Akbar. Allah, bagaimana kita, ikhwan? Bagaimana kita? Kita biasanya pusing masalah dunia doang nih, betul ya? Belum bayar ini, belum bayar ini, belum bayar ini. Bukan nggak boleh pusing, tapi lebih pusingkanlah nasib kita di akhirat nantinya bagaimana, ikhwan? Karena itu lebih berat, subhanallah. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-hisab menurut ulama akidah itu memiliki dua pengertian, terbagi dua. Jadi ternyata hisab ini nggak semuanya sama. Menurut ulama akidah, hisab ini memiliki dua pengertian, terbagi menjadi dua. Hisab terbagi menjadi apa? Dua. Yang pertama namanya al-ardu. Al-ardu, ain ra dot. Al-ard pakai ain ya, bukan pakai alif. Al-ardu. Artinya apa ini? Al-ardu, penampakan dosa dan pengakuan. Ini al-ardu, penampakan dosa, nanti kita jelaskan. Penampakan dosa dan pengakuan itu makna asal kata dari al-ardu, penampakan dosa dan pengakuan. Itu al-ardu. Hisab yang kedua namanya munaqasyah. Namanya apa? Munaqasyah. Artinya apa? Diperiksa secara sungguh-sungguh. Itu munaqasyah. Munaqasyah, diperiksa secara sungguh-sungguh. Kalau antum sidang S1, S2, S3. S1 biasa namanya apa? Skripsi. S2 namanya tesis, betul ya? S3 namanya disertasi. Sidang antum skripsi, sidang tesis, sidang disertasi, sidang itu namanya dalam bahasa Arab munaqasyah. Yang pengujinya namanya munaqish. Nah, kenapa? Karena
karya tulis antum akan diperiksa dengan teliti, dengan sungguh-sungguh, betul ya? Dan antum harus mempertanggungjawabkan dari karya tulis kita tuh, betul ya? Namanya munaqasyah dalam bahasa Arab. Sidang tesis, sidang disertasi, sidang skripsi, itu namanya munaqasyah. Kenapa? Karena penguji akan menguji kita dengan detail, sungguh-sungguh dari segala tulisan kita yang ada kita tulis itu, yang kita bikin, betul? Nah, itu munaqasyah. Yang pertama dulu, al-'ardu, penampakan dosa dan pengakuan. Al-'ardu ini terbagi dua. Terbagi dua lagi nih. Al-'ardu ini, al-'ard itu terbagi dua. Yang pertama, pengertian secara umum. Yang pertama, pengertian secara umum. Apa maksudnya pengertian secara umum ini? Disebutkan oleh para ulama, yaitu seluruh makhluk. Ini secara umum nih, seluruh makhluk tidak terkecuali. Seluruh makhluk ditampakkan di hadapan Allah amalannya. Seluruh makhluk akan ditampakkan di hadapan Allah amalannya. Jadi amalan seluruh makhluk akan ditampakkan di hadapan Allah tanpa terkecuali. Dalam keadaan menampakkan lembaran amal mereka. Dalam keadaan menampakkan lembaran amal mereka. Nanti di bawah-bawah kita sebutkan dalilnya insyaallah. Ini pengertian secara umum nih, al-'ard. Seluruh makhluk akan dihadapkan di hadapan Allah amalannya dalam keadaan menampakkan lembaran amal mereka. Catatan amal mereka. Karena malaikat di kanan dan di kiri seluruh akan mencatat seluruh dari amal perbuatan kita, kan gitu. Ini secara umum, pengertian al-'ardu secara umum. Secara khusus, yang kedua nih, pengertian al-'ard secara khusus, pemaparan amalan maksiat kaum mukminin. Jadi orang yang beriman doang nih. Ini secara khusus. Pemaparan amalan maksiat atau amalan dosa kaum mukminin kepada mereka. Pemaparan amalan maksiat atau amalan dosa kaum mukminin kepada mereka, penetapannya. Jadi Allah Azza wa Jalla tetapkan tuh, setelah Allah Azza wa Jalla paparkan, Allah perlihatkan amalan dosa orang-orang yang beriman, Allah tetapkan penetapannya. Merahasiakannya. Maksudnya Allah akan merahasiakannya. Ini tidak dibuka di hadapan orang lain maksudnya. Pemaparan amalan maksiat kaum mukminin kepada mereka, penetapannya, merahasiakannya, dan pengampunan Allah atasnya. Dan pengampunan Allah atasnya. Nah, ini pengertian al-'ard secara apa? Khusus. Pemaparan amalan maksiat atau amalan dosa kaum mukminin. Lihat, kaum mukminin loh. Bukan fasik, bukan kafir, bukan munafik, tidak. Mukminin. Dipaparkan oleh Allah Azza wa Jalla amalan keburukan mereka di hadapan mereka di hari kiamat. Penetapannya, merahasiakannya. Allah akan merahasiakan di hadapan seluruh makhluk karena Allah akan tutup nanti itu. Kemudian ujungnya apa? Nah, ini kenikmatan ujungnya, pengampunan Allah atas hal tersebut, atas perbuatan dosa itu. Inilah yang kedua ini yang dinamakan hisaban yasira. Hisab yang mudah. Yang kedua nih, al-'ardu secara khusus. Ini yang kedua nih, hisaban
yasira. Sebuah doa yang harus kita hafalkan karena pendek banget luar biasa doa ini, tapi maknanya sangat luar biasa mendalam dan manfaatnya bagi kita luar biasa besarnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, yaqulu fi ba'dhi salatihi sallallahu alaihi wasallam, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ba'dhi salatihi, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca di sebagian salatnya. Apa doa ini? Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisab diriku dengan hisab yang mudah. Jadi Aisyah mendengar nih sebagian dari doa Nabi SAW dalam salatnya membaca doa ini. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisab diriku dengan hisab yang mudah. Maka Aisyah bertanya, falamman sarafa qultu ya Nabi Allah mal hisabul yasir. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai dari salatnya, maka aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang dimaksud al-hisab al-yasir? Hisab yang mudah itu apa maksudnya? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, an yanzura fi kitabihi fayatajawaz anhu. Subhanallah. Yang dimaksud hisab yang mudah adalah seseorang yang Allah melihat kitabnya, catatan amalnya, fayatajawaz anhu, kemudian Allah memaafkan itu. Allahu akbar. Ini hisaban yasira nih maksudnya nih. Hisab yang mudah maksudnya adalah apa? Seseorang yang Allah melihat catatan amalannya, kemudian Allah mengampuni dari catatan amal tersebut, dari dosa-dosa yang dia lakukan itu. Ini namanya apa? Hisab yang mudah. Kemudian Rasul mengatakan, innahu man nuqishal hisab yawma idzin ya Aisyah halak. Karena orang yang diteliti, diperdebatkan amalannya oleh Allah secara teliti, secara sungguh-sungguh, pada hari itu akan binasa wahai Aisyah. Na'udzubillah min dzalik. Akan binasa. Wa kullu ma yusibul mu'min yukaffirullahu azza wa jalla bihi anhu hatta syauka tashukuhu. Dan setiap musibah yang menimpa orang mukmin, Allah akan menghapus dosa karenanya dari musibah itu, bahkan sampai duri yang menusuknya. Allahu akbar. Nah, ini dimaksud dengan hisaban yasira, hisab yang mudah, di mana dosa-dosa seorang mukmin akan dihadapkan di hadapan Allah dan ia mengakui akan dosa-dosa tersebut. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengampuni dari dosa itu. Allahu akbar, subhanallah. Nah, ini yang namanya al-ardu, pengakuan dosa dan penetapannya. Penampakan dosa dan pengakuannya, afwan. Yang kedua tadi namanya apa? Munaqasyah. Nah, yang kedua nih. Hisab yang kedua adalah namanya munaqasyah. Diperiksa secara teliti, diperiksa secara sungguh-sungguh. Nah, inilah yang dinamakan perhitungan kebaikan dan keburukan. Seluruh amal kebaikan kita, seluruh amal keburukan kita akan dihitung secara teliti oleh Allah Azza wa Jalla. Seluruhnya tidak terkecuali. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan muttafaqun alaih, man husiba udziba. Barang siapa yang dihisab, maksudnya dihisab secara ini nih, munaqasyah secara teliti, maka dia akan disiksa. Maka dia akan diazab, disiksa. Aisyah bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalaysa qad yaqulu Allah Ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasira? Bukankah Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Insyiqaq itu ayat ke-8, maka kelak kami akan bukankah Allah Azza wa Jalla berfirman, maka ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Jadi Aisyah bertanya tentang ayat ini nih, kok tiba-tiba Rasul mengatakan man husiba udziba, barang siapa yang dihisab maka dia akan diazab. Lah,
Ya Rasulullah, bukankah Allah mengatakan fasawfa yuhasabu hisaban yasira? Kelak dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Kok ini diazab orang yang dihisab? Paham yang pertanyaan Aisyah ya? Kok seakan-akan bertentangan nih hadis dengan ayat ini? Rasul mengatakan orang yang dihisab maka dia akan diazab, disiksa. Ayat mengatakan bahwa dia akan diperiksa dengan hisab yang mudah. Kalau hisab mudah berarti gampang dong. Nah, Rasul jelaskan. Faqal innama dzalikal 'ardu, itu yang namanya al-'ard. Nah, ini yang tadi yang pertama. Itu yang namanya tidak apa? Al-'ardu. Itu yang namanya al-'ard. Penampakan dosa dan pengakuan bagi orang-orang yang beriman. Walakin yang dimaksud ini adalah yang dihisab adalah maksudnya apa? Man nukishal hisab yahlik. Barang siapa yang hisabnya itu diteliti oleh Allah secara sungguh-sungguh semuanya, nah orang ini maksudnya yang akan diazab oleh Allah. Orang ini akan binasa nih. Nah, jadi dua nih kita bisa tahu nih. Manusia dari kaum mukminin yang akan dihisab dengan hisab yang mudah, Allah perlihatkan dari perbuatan buruknya, tapi kemudian Allah maafkan, ampuni. Tapi ada manusia yang hisabnya apa? Diteliti oleh Allah sungguh-sungguh. Nah, inilah yang maksud yang kedua ini, dia akan binasa nih. Ini yang namanya munaqasyah. Ini namanya apa? Munaqasyah. Jadi tidak semua hisab pasti akan membinasakan, tidak. Yang dimaksud hisab yang akan membinasakan dan akan diazab ini nih, munaqasyah yang kedua. Karena Rasul menjelaskan man nuqishal hisab udziba, fi riwayah yahlik. Barang siapa yang hisabnya itu diteliti oleh Allah secara sungguh-sungguh, maka orang ini akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Orang ini akan diazab oleh Allah. Orang ini akan binasa. Nauzubillah min dzalik. Karena itu ikhwan, perhatikan baik-baik nih. Contoh kecil lagi. Harta yang kita miliki akan dihisab oleh Allah tidak ikhwan? Hah? Dua, bayangkan, nanti kita akan sebutkan dalilnya. Harta khusus ditanya dua sama Allah. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kita dapatkan harta itu? 1 rupiah Allah tanya. Dan untuk apa kita habiskan harta itu? 1 rupiah Allah tanya. Betul? Kalau kita menyadari dan meyakini bahwa harta kita pasti akan dihisab, hati-hatilah dalam mencari harta yang pertama, dan hati-hatilah dalam membelanjakan apa? Harta kita, nggak sembarangan itu. Ketika saya mengisi salah satu pengajian di daerah di Tiro, selesai mengisi kajian, saya sholat asar di salah satu masjid di situ. Selesai sholat asar, saya keluar. Ternyata di depan masjid itu pas lagi ada mobil towing, tahu mobil towing ya, gede, yang bawa mobil di atas. Ternyata mobil towing itu mau bawa mobil sport. Tahu mobil sport yang pintunya cuma 2. Yang lain pada ngeliatin, masya Allah. Ternyata ini depan dari rumah dari masjid itu baru beli mobil itu baru. Yang satu orang ngomong itu, oh ini mahal nih Pak Ustadz nih. Oh, berapa saya bilang? Mungkin itu kisaran 5M. Hah? 5M? Mobil 5M saya bilang. Oh iya Pak Ustadz, ini 5M murah, ada yang lebih mahal lagi, luar biasa. Dan di dalamnya, orang ini ngomong nih, di dalam rumah ini nih ada puluhan mobil kayak gini Pak Ustadz. Hah? Puluhan? Saya langsung mikir apa? Gimana hisabnya ini di hadapan Allah ini? Bukan jualan loh. Kalau jualan lain cerita, betul ya? Dagang berarti kan? Ini ngumpulin koleksi 5M misal nih. 5M, 7M, 3M, 5M, 10M. Gimana hisabnya di hadapan Allah itu? Coba perhatikan baik-baik ya kan. Hanya karena mungkin hobi, prestis, hisabnya di hadapan Allah berat, gimana ya kawan? 5M kalau jadi masjid berapa tuh bagusnya tuh masjid itu, betul ya? 10M kalau bangun ma'had, kalau bantu fakir miskin, Allahu Akbar. Kalau bantu dakwah Islam, luar biasa itu. Terkadang kita manusia lebih memuaskan hawa nafsu kita daripada apa? Daripada membangun rumah kita di negeri akhirat. Perhatikan baik-baik. Makanya sebagian ulama ditanya, ya Imam, ya Syekh, kenapa kita nih benci akan kematian?
Kenapa dari kita banyak yang benci akan kematian? Apa kata Syekh ini? Iya, karena kita terlalu sibuk membangun rumah kita di dunia, tapi lupa membangun rumah kita di akhirat. Allahu Akbar jawabannya. Kita terlalu sibuk membangun rumah kita di dunia, dari istana yang megah luar biasa. Bukan nggak boleh. Yang keduanya ini bahaya nih, terlalaikan, terlupakan untuk membangun rumah kita di surga Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua, ini bahaya nih. Ketika seseorang sudah mencintai dunianya berlebihan, ujung-ujungnya kayak gini nih. Na'udzubillah min dzalik. Gimana hisabnya di hadapan Allah ya kawan? Ibu-ibu nih yang beli apa bu? Baju sampai 2 lemari, betul ya? Ada hisabnya nggak kira-kira bu? Bapak-bapak, apa bapak-bapak? Sepeda, apa lagi? Semuanya akan dihisab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Perhatikan baik-baik nih. Semua. Dan kalau ternyata itu tidak ada manfaatnya bagi kehidupan akhirat, ya Allah, sayang. Itu baru satu tuh, baru harta, belum yang lain tuh. Belum fisik kita, betul ya? Anggota tubuh yang Allah berikan kepada kita. Belum mungkin jabatan kita. Belum mungkin kepintaran kita gunakan untuk semuanya, subhanallah. Hisab. Sesuatu yang luar biasa mengerikan bagi orang-orang yang beriman, jelas. Bagi orang-orang yang beriman saya katakan. Saya bacakan perkataan dari Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Qiyamah Al-Kubra. Saya bacakan langsung artinya. Yang dimaksud dengan hisab dan pembalasan adalah Allah memberhentikan hamba-hambanya di hadapannya. Allah mengingatkan hamba tersebut tentang amalan yang dahulu mereka lakukan dan perkataan yang mereka dahulu ucapkan di dunia, dan segala sesuatu yang mereka lalui di kehidupan dunia mereka, baik berupa keimanan, kekafiran, keistiqamahan, penyimpangan, ketaatan maupun kemaksiatan. Allah juga menyampaikan kepada mereka tentang apa yang berhak mereka peroleh dari pahala maupun hukuman atas apa yang mereka lakukan dulu di dunia. Allah juga memberikan kepada hamba-hamba kitab catatan amal mereka. Lihat, Allah berikan catatan amal dengan tangan kanannya apabila mereka orang-orang yang saleh, dan dengan tangan kirinya apabila mereka orang-orang yang tidak saleh. Hisab juga mencakup apa yang Allah ucapkan kepada hambanya dan apa yang diucapkan hamba kepada Allah, beserta berbagai macam hujjah dan argumentasi, dan juga persaksian para saksi serta penimbangan amalan-amalan. Ini hisab. Barang siapa yang memikirkan tentang masalah ini, maka dia akan berhati-hati dalam berbuat dan berkata di atas muka bumi ini. Betul ya? Ketika dia ingin ngomong sesuatu, ini hisab anak bisa berat nggak gara-gara ini nih? Memberatkan hisab anak yang baik atau yang buruk nih, kan gitu. Ketika dia ingin melakukan sesuatu, ini memberatkan timbangan amal kebaikan atau keburukan saya nih. Hisab saya gimana di hari akhirat? Ini seorang yang cerdas, ikhwan. Ini seorang yang cerdas harusnya. Maka perhatikan baik-baik, ikhwan. Ini pentingnya ketika kita selalu mempelajari alam-alam akhirat ini. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kita akan sebutkan dalil-dalil tentang hisab. Nah, kalau tadi yaumul hisab, ini hisab. Dalil-dalil tentang al-hisab. Baik itu dari Al-Qur'an, al-hadis, atau ijma' para ulama atau ijma' kaum muslimin. Yang pertama, Allah berfirman di dalam surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr surah 15 ayat 92 dan 93. Surah Al-Hijr surah 15 ayat 92 dan 93. Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in. Maka demi Rabbmu, lihat Allah Azza wa Jalla sampai bersumpah ini, maka demi Rabbmu kami pasti akan menanyai mereka semua. Allah mengatakan kami pasti akan menanyai mereka semua. Antum lihat bahasa Arabnya.
Lanas'alannahum adalah mutaukid, ada nun taukid. Lam dan nun taukid ini penekanan, pasti kami akan tanya mereka semua. Tentang apa? Amma kanu ya'malun. Allahu akbar. Tentang semua apa yang telah mereka kerjakan dahulu di dunia. Ya Allah. Semua yang mereka kerjakan di dunia, semuanya akan Allah Azza wa Jalla tanya di hari kiamat itu. Ayat yang lain di dalam surah Al-Anbiya ayat 47. Surah Al-Anbiya ayat 47. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Kami, kata Allah Azza wa Jalla, akan memasang timbangan yang tepat. Ini setelah hisab ada yang namanya al-mizan, timbangan. Amal-amal perbuatan baik dan buruk kita dua-duanya akan akan ditimbang. Kami, kata Allah, akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak ada yang dirugikan seorang pun. Tidak ada yang dirugikan seorang dari kalian sedikit pun. Dan jika amalan tersebut hanya seberat biji sawi, maka kami pasti akan datangkan. Bayangkan, amal seberat biji sawi, baik itu kebaikan ataupun keburukan, Allah akan datangkan di hari kiamat itu. Wa kafa bina hasibin. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Ya Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian wahai manusia sebelum Allah menghisab diri kalian nanti di hari akhirat. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbanglah amal-amal kalian wahai manusia sebelum Allah Azza wa Jalla menimbang amal kalian nanti di hari akhirat. Karena orang-orang yang menghisab dirinya dan menimbang amalannya di dunia, maka insyaallah ta'ala penghisaban dan juga penimbangan di hari akhirat akan lebih mudah dijalani. Tapi barang siapa yang lupa dan lalai untuk menghisab dirinya, melihat dari amal-amal perbuatannya yang baik ataupun yang buruk, maka fala yalumanna illa nafsah. Jangan salahkan kecuali dirinya sendiri ketika dia termasuk orang-orang yang merugi nanti di hari akhirat, ya ikhwan. Na'udzubillah min dzalik. Ini disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ayat yang lain, ayat yang sebagian kita menghafalnya insyaallah, surah Al-Ghasyiyah. Surah Al-Ghasyiyah. Biasa kalau laki-laki mendengar ketika hari Jumat dibacakan oleh imam khatib gitu. Di ujung surah Al-Ghasyiyah, surah Al-Ghasyiyah ayat 25 dan 26. Surah Al-Ghasyiyah ayat 25 dan 26. Inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Sesungguhnya kata Allah, kepada kamilah mereka akan dikembalikan. Allahu akbar. Kepada kami mereka pasti akan kembali. Dan kata Allah, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab diri mereka semua. Kewajiban kami, kata Allah, untuk menghisab diri mereka semua. Subhanallahil azim. Dan di hari kiamat gak ada yang tersembunyi, ikhwan. Di hari kiamat tidak ada satupun yang tersembunyi. Yauma tublas sarair. Hari di mana Allah Azza wa Jalla akan membuka rahasia-rahasia, akan Allah ungkap tuh di hadapan manusia. Kalau di dunia mungkin orang bisa mengatur persidangan, yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar, betul ya? Nanti di hari akhirat nggak ada tuh, tidak ada sama sekali. Kita pasti akan jadi terdakwanya nanti di hari kiamat, dan Allah Azza wa Jalla pasti akan menjadi hakimnya. Ahkamul hakimin, a'dalul adilin, hakim yang seadil-adilnya. Dan kita pasti akan jadi terdakwanya. Kita akan ditanya dari seluruh perbuatan kita, tidak terkecuali sama sekali, nggak terkecuali sama sekali.
Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Haqqah. Di dalam surah Al-Haqqah, surah 69, Al-Haqqah ayat 18. Surah Al-Haqqah, surah 69 ayat 18. Yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kata Allah, kalian akan dihadapkan di hadapan Allah dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah pada hari itu. Enggak ada. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah pada hari itu sedikit pun. Allah Azza wa Jalla akan ungkap semuanya. Baik amalan buruk yang kita lakukan itu hanya kita yang tahu. Betul ya? Imam Syafi'i mengatakan apa? Di antara hal yang tersulit itu bertakwa ketika dalam kesendirian. Betul? Kenapa? Karena syaitan yang besar-besar datang tuh biasa godain kita ketika kita sendirian. Apalagi qadarullah, Allah takdirkan apa? Adanya ini nih. Ini jadi fitnah besar nih gadget ini, subhanallah. Betul ya? Maksiat bisa masuk ke kamar kita, bayangkan, subhanallah. Maka ketika dalam kesendirian kita buat maksiat, Allah Azza wa Jalla akan ungkap nanti di hari kiamat tuh. Tidak terkecuali. Cuma kita yang tahu, Allah akan ungkap di hadapan Allah. A'udzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kalian akan dihadapkan di hadapan Rabb kalian dan tidak ada sedikit pun yang tersembunyi bagi Allah Azza wa Jalla. Dan orang-orang yang mujrim, orang-orang yang pendosa, orang-orang yang berbuat kemaksiatan dan dosa akan merasa takut ketika Allah Azza wa Jalla datang ke catatan amal kepada mereka. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi, surah 18 Al-Kahfi ayat 49. Surah 18 surah Al-Kahfi ayat 49. Ayat 49. Wa wudi'al kitab, dan akan diletakkan Alkitab. Maksudnya apa? Catatan amal. Catatan amal kita akan didatangkan dan akan diletakkan di hadapan kita. Apa kata Allah? Fataral mujrimina mushfiqina mimma fih. Maka orang-orang yang pendosa akan merasa takut dari catatan amal itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Engkau akan melihat orang-orang yang berdosa kepada Allah dan dia nggak bertaubat, nggak istighfar kepada Allah, akan takut dari catatan amal yang didatangkan oleh Allah tersebut. Kemudian mereka berkata, wa yaqulun, mereka berkata, ya wailatana ma li hadzal kitab. Celaka diri kami, catatan apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada perbuatan yang besar ataupun yang kecil kecuali semuanya tercatat dalam catatan amal ini. Allahu Akbar. Bayangkan, dari pertama kali kita berbuat ketaatan kepada Allah sampai terakhir semuanya tercatat dalam catatan amal itu. Dan dari pertama kali kita berbuat maksiat dan dosa kepada Allah sampai terakhir semuanya tercatat dalam catatan amal itu. Maka orang-orang yang pendosa akan merasa takut dari catatan amalnya. Kenapa? Karena dia tahu apa isi dari catatan amal itu. Maka dia mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitab. Celaka diri kami, kitab apa ini? Catatan apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Enggak ada perbuatan yang kecil atau yang besar kecuali tercatat dalam catatan amal itu. Wa wajadu ma amilu hadira. Dan mereka akan dapati semua yang mereka kerjakan tertulis dalam catatan amal itu. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan Rabb kalian tidak akan menzalimi kalian sedikit pun. Ya Allah. Ketika kita berbuat dosa, tahun ini, bulan ini, jam ini, di tempat ini, menit ini, detik ini, lengkap gitu. Lengkap. Bayangkan ya, subhanallah. Yang saya katakan tadi, perbuatan baik kita setahun yang lalu yang kita lakukan, kita lupa, saya yakin. Perbuatan buruk kita setahun yang lalu yang kita lakukan, kita lupa. Tapi Allah Azza wa Jalla akan datangkan catatan amal yang menjadikan diri kita semuanya ingat tuh. Bahkan Allah Azza wa Jalla akan mendatangkan neraka di hari kiamat yang menjadikan diri kita ingat seluruh yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Hari yang sangat luar biasa mencekam pada hari itu. Al-Hisab, bayangkan, subhanallah. Allahu Akbar. Dalam ayat yang lain lebih luar biasa lagi.
Bukan hanya Allah datangkan catatan amal tersebut, tapi Allah kalungkan di leher kita masing-masing. Allah buka catatan amal di hadapan kita dan Allah kalungkan di leher kita masing-masing. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra, surat 17 ayat 13 dan 14. Surah Al-Isra surat 17 ayat 13 dan 14. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Allah berfirman, dan setiap manusia yang telah kami tetapkan amal perbuatannya, kami akan kalungkan catatan amal itu di leher-leher mereka masing-masing. Bayangkan, setiap manusia yang telah kami tetapkan amal perbuatan mereka masing-masing, maka Allah Azza wa Jalla akan kalungkan catatan amal di leher mereka masing-masing. Allahu Akbar. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura, dan kami akan keluarkan baginya di hari kiamat sebuah kitab yang mereka jumpai dalam keadaan terbuka. Kemudian Allah berfirman kepada mereka semua, Iqra kitabak, baca catatan amalmu hai manusia. Baca catatan amalmu sendiri itu wahai manusia. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Hari ini cukuplah dirimu yang akan menghisap dirimu sendiri. Allahu Akbar. Apakah kita selamat dari azab Allah atau tidak? Cukup dirimu sendiri yang akan menghisap dirimu sendiri itu. Ya Allah. Maka pantaslah orang-orang yang berbuat kedurhakaan dan dosa kepada Allah merasa takut dari catatan amalnya. Merasa takut dari catatan amalannya. Karena malaikat tidak akan pernah menambah atau mengurang dari perbuatan kita di atas muka bumi ini. Karena malaikat hanya menukil. Kita berbuat apapun malaikat tulis. Kita berkata apapun malaikat tulis. Nggak ditambah, nggak dikurangin sama sekali. Maka kalau kita menyadari bahwa kita adalah yang menulis catatan amal kita sendiri, bukan malaikat. Malaikat hanya nukil, betul ya? Maka tulislah yang baik-baik. Maksudnya apa? Berbuat dan berkatalah di atas muka bumi ini yang baik-baik, ketaatan kepada Allah. Maka kita akan tuai kebaikan nanti di hari akhirat dari catatan amal kita tuh. Jadi pada hakikatnya kita penulis dari apa? Catatan amal kita sendiri, ikhwan. Karena malaikat hanya menukil dari perbuatan ataupun perkataan kita masing-masing. Allah mengatakan, Iqra kitabak, baca catatan amalmu hai manusia. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Pada hari ini cukuplah dirimu yang akan menghisap dirimu sendiri. Allahu Akbar, subhanallah. Apakah dirimu selamat dari azab Allah, dari neraka Allah, atau ternyata dirimu akan tercebur ke dalam neraka dan azab Allah tabaraka wa ta'ala. Na'udzubillah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan cara hisab seorang mukmin dan cara hisab seorang yang kafir. Orang mukmin berarti tadi apa namanya? Al-ard. Masih ingat ya? Ada dua, al-ard dan apa satu lagi? Munaqasyah. Al-ard yang khusus bagi seorang mukmin. Perhatikan hadisnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yudnil mu'min, sesungguhnya Allah mendekat kepada orang-orang mukmin nanti di hari kiamat nih. Fayad'u alaihi kanafahu wa yasturuhu, lalu Allah azza wa jalla meletakkan sitarnya dan menutupinya. Sitar tahu ya, hijab. Sitar itu hijab. Allah azza wa jalla meletakkan sitarnya, hijabnya dan menutupinya. Menutupi apa maksudnya? Menutupi dari seluruh pandangan makhluk. Jadi hanya Allah dan hamba itu. Jadi seluruh pandangan makhluk tidak apa? Enggak kelihatan. Ini orang mukmin nih.
Allah mendekat kepada orang yang beriman, kemudian Allah menutupi seluruh pandangan makhluk, hanya Allah dan orang yang beriman itu. Berarti ditutupi sama Allah, nggak diungkap, betul, dosanya nggak diungkap sama Allah, tapi hanya Allah dan orang yang beriman itu. Fayaqul, kemudian Allah berkata kepada orang mukmin ini, ata'rifu dzamba kadza, ata'rifu dzamba kadza, wahai fulan, engkau tahu dosa ini, engkau tahu dosa ini, engkau tahu dosa ini, terus tuh. Maka orang yang beriman ini mengatakan, iya ya Allah, iya ya Allah, iya ya Allah. Ini menunjukkan bahwa orang mukmin bukan berarti nggak punya apa? Bukan berarti nggak punya dosa. Perhatikan nih, nggak ada satupun manusia kecuali Nabi dan Rasul karena mereka ma'asum, betul ya? Nggak ada yang berbuat tidak berbuat dosa, nggak ada. Tapi yang harus dia lakukan ketika dia berbuat dosa ngapain? Istighfar dan taubat kepada Allah, kan gitu. Lihat ini, engkau tahu dosa ini wahai mukmin, engkau tahu dosa ini wahai mukmin, iya ya Allah, iya ya Allah, terus. Na'am ay Rabb, na'am ay Rabb, na'am ay Rabb. Dia mengatakan begitu. Betul ya Allah, betul ya Allah, betul aku lakukan ya Allah, betul ya Allah. Hatta idza qarrarahu bidhunubih, sampai Allah azza wa jalla menetapkan seluruh dosanya. Allah ungkap semua dosanya. Ini. Bayangkan ya kawan, subhanallah. Ya Allah. Wa ra'a fi nafsihi annahu halak, dan dia melihat akan dirinya pasti akan binasa nih, karena semua dosanya dia apa? Diungkap sama Allah, betul ya? Ya Allah, binasa, habis lah, diazab sama Allah, neraka ini. Semua dosaku diungkap sama Allah ini. Wa ra'a fi nafsihi annahu halak. Dia melihat kepada dirinya pasti akan binasa karena semua dosanya diungkap oleh Allah. Tapi Allah tutupi dari seluruh pandangan makhluk, betul ya? Orang ini sudah taubat. Orang ini orang yang beriman. Maka Allah azza wa jalla berfirman kepada orang ini, Allahu akbar, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan perkataan ini nanti di hari akhirat nih, ikhwan. Allah berfirman kepada orang yang beriman ini, satartuha 'alaika fid dunya, wahai fulan, wahai mukmin, aku telah tutupi dosamu ini di dunia. Maksudnya apa? Enggak ada orang lain yang tahu nih, hanya engkau dan aku yang tahu. Aku telah tutupi dosamu ini di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum, dan hari ini aku ampuni semua dosamu ini. Allahu akbar. Ini namanya tadi apa? Al-'ardu. Penampakan dosa, pengakuan dari mukmin ini dan penetapan dari dosa yang Allah tetapkan, tapi kemudian Allah ampuni dari dosa-dosa tersebut. Allahu akbar. Wa ana aghfiruha lakal yaum. Hari ini telah aku ampuni dosa-dosamu tersebut ya Allah. Betapa nikmatnya ketika Allah azza wa jalla mengatakan perkataan ini kepada diri kita masing-masing semua, ikhwan. Tapi kita nggak tahu sama sekali apakah Allah mengatakan perkataan ini kepada kita atau enggak, ikhwan. Nggak tahu. Kita hanya bisa berharap, betul ya? Kita hanya bisa berharap, tapi ingat, jangan hanya berharap, harus ada rasa apa? Rasa takut kepada Allah. Al-khauf war-raja. Rasa takut dan rasa harap itu harus selalu ada dalam diri seorang mukmin. Fayu'ta kitaba hasanatihi, maka diberikanlah catatan amal kebaikannya kepada dirinya dari tangan kanan. Ini orang mukmin nih. Adapun orang kafir, lanjutan hadisnya, wa ammal kafir wal munafiq. Adapun orang kafir dan orang munafik, Allah berfirman kepada diri mereka, fayaqulul ashhadu haula'i alladhina kadzabu ala rabbihim ala na'natullahi 'alal zalimin. Allah berfirman kepada mereka, orang-orang inilah nih yang telah berdusta terhadap Rabb mereka. Bayangkan, langsung Allah tunjuk nih, orang-orang inilah nih mereka nih, orang-orang yang telah berdusta kepada Rabb mereka. Bohong mereka akan keimanan mereka, nggak beriman. Mereka kufur kepada Allah. Mereka munafik, na'udzubillah. Orang-orang inilah orang-orang yang berdusta kepada Rabb mereka. Na'udzubillah. Ingatlah, laknat Allah pasti akan ditimpakan kepada orang-orang zalim. Langsung Allah tegaskan tuh bagi orang kafir dan orang apa? Munafik. Allahu akbar. Dan sekali lagi ikhwan, kita semua pasti akan menjadi terdakwa nanti di hari kiamat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Bukhari dan juga Muslim, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah, laisa bainahu wa bainahu turjuman."
Tidaklah setiap dari kalian kecuali pasti akan diajak bicara langsung oleh Allah. Tidak ada perantara antara dirinya dengan Allah. Langsung diajak bicara, langsung diadili oleh Allah. Kemudian apa kata Allah? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Orang itu melihat kepada sebelah kanannya, yang dilihat seluruh amalannya. Wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Orang itu melihat kepada sebelah kirinya, yang dilihat seluruh amalannya. Ini ketika dihisab sama Allah nih, Allah berbicara langsung nih kepada dirinya tanpa penerjemah sama sekali. Orang ini lihat kanan, seluruh amalannya. Orang ini lihat kiri, seluruh amalannya. Wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhi. Orang ini melihat di depan mata kepalanya, depan wajahnya, yang dilihat neraka Allah azza wajalla depan mata kepalanya. Fattaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Maka bertakwalah kepada Allah walaupun hanya dengan sepotong kurma. Allahu akbar, subhanallah. Maksudnya apa? Seluruh amalan kita akan kita lihat tuh, yang kanan, yang kiri, tapi di depan kita neraka Allah azza wajalla. Allah akan ajak bicara langsung diri kita, ikhwan. Allah azza wajalla pasti akan hisab seluruh dari amal perbuatan kita, subhanallah. Nah, pertanyaannya, apa saja yang dihisab oleh Allah azza wajalla secara umum di dalam hadis ini? Secara umum di dalam hadis ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat sampai ditanya beberapa pertanyaan. Riwayat lain mengatakan sampai ditanya 5 pertanyaan, khams. Apa saja itu? Yang pertama, an umrihi fima afnah, tentang umurnya, usianya, waktunya di atas muka bumi ini. Untuk apa dia habiskan usianya di atas muka bumi ini? Berbuat ketaatan kepada Allah atau berbuat maksiat dan dosa kepada Allah? Umur. Karena itu ikhwan, ketika kita berdoa kepada Allah, jangan cuma minta panjang umur. Kalau panjang umur di atas kedurhakaan kepada Allah, apa gunanya? Maka yang paling penting apa? Di atas ketaatan kepada Allah. Kita sering biasa minta panjang umur, betul ya? Boleh, tapi tambahkan panjang umur di atas ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau panjang umur ternyata di atas kedurhakaan dan dosa kepada Allah, ya Allah, kita akan mempertanggungjawabkan berat di hadapan Allah azza wajalla. Saking pentingnya masalah waktu ini, Allah sampai bersumpah atas nama waktu, wal asr, betul ya? Ini umur nih, usia kita di atas muka bumi ini. Allahu akbar, subhanallah. Satu pertanyaan, umur, usia, dan ini panjang lebar kalau kita bahas masalah ini. Yang kedua apa? Wa an ilmihi madza fa'al, tentang ilmu agamanya, apakah dia amalkan ilmu agama itu atau tidak? Ya Allah, ilmu agama ini berarti menunjukkan apa? Kewajiban kita untuk menuntut ilmu agama dan mengamalkan ilmu agama tersebut. Karena ilmu agama ini nggak bisa cuma sekedar koleksi. Tahu koleksi? Kalau untuk mengoleksi sesuatu kan nggak dipakai biasanya, betul? Ilmu agama nggak boleh seperti itu. Ilmu agama harus kita praktekkan, harus kita pakai dalam kehidupan kita nih. Harus kita amalkan dalam kehidupan kita sendiri, bagi diri kita sendiri. Mengamalkan ilmu berarti untuk siapa? Diri kita nih. Mendakwahkan ilmu baru untuk orang lain. Yang Allah akan tanya adalah apa? Wa an ilmihi madza fa'al, tentang ilmu agamanya, apakah dia amalkan untuk dirinya sendiri atau tidak? Dia tahu ini haram tapi dia tetap kerjakan. Dia tahu ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi nggak ada upaya untuk bisa melakukan sunnah Nabi tersebut. Hati-hati nih. Ini nggak mengamalkan ilmu namanya. Tidak mempraktekkan ilmu namanya. Ini yang kedua. Nah, akan Allah tanya secara garis besar. Yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Ini yang saya katakan tadi, tentang hartanya. Dan khusus tentang harta ditanya 2 pertanyaan, bayangkan. Yang lain 1, harta 2. Dari mana kita dapatkan harta itu dan untuk apa kita habiskan harta itu. Allahu akbar. 1 rupiah Allah akan tanya, ikhwan. Kalau kita gunakan harta itu untuk jalan kedurhakaan, maksiat kepada Allah, maka siap-siaplah kita mempertanggungjawabkan harta itu di hadapan Allah azza wajalla.
Kalau ternyata kita tidak pernah memikirkan dari mana kita dapatkan harta kita, halal ataupun haram, hantam, maka siap-siaplah Allah Azza wa Jalla akan bertanya kepada diri kita, dari mana kalian dapatkan harta itu 1 rupiah, Allah akan tanya. Khusus tentang hartanya ditanya 2, dari mana didapatkan dan untuk apa dihabiskan, bayangkan. Dan selanjutnya, wa an jismihi fima ablah, tentang jasad kita nih, anggota tubuh kita, badan kita, capeknya, letihnya untuk apa? Untuk ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, atau sebaliknya untuk buat maksiat, dosa kepada Allah, syirik dan seterusnya. Jasad kita, kedua mata kita gunakan untuk apa nih? Melihat tanda-tanda kebesaran Allah atau melihat sesuatu yang haram dengan kedua mata kita? Kedua tangan kita gunakan untuk bersedekah dengan tangan kita atau menzalimi orang dengan tangan kita? Lisan kita gunakan untuk baca Quran, zikir, atau kita gunakan untuk gibahin orang, dusta? Telinga kita dengarkan apa telinga kita nih, yang Allah ridhai atau yang Allah murkai? Kan gitu. Allah tanya seluruhnya, ikhwan, dari seluruh anggota tubuh kita tuh. Allahu akbar. Dan yang terakhir dalam riwayat lain, an jismihi fima an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya, khusus masa muda nih. Untuk apa dihabiskan masa muda tersebut? Kenapa? Karena masa muda ini masa bergejolak, di mana seseorang sangat mudah untuk melakukan kedurhakaan kepada Allah, sehingga Allah Azza wa Jalla tetapkan 1 pertanyaan khusus untuk masa muda. Untuk apa dihabiskan masa mudanya tersebut? Maka beristighfar dan taubatlah kepada Allah. Ketika ternyata masa muda kemarin kita gunakan untuk kedurhakaan kepada Allah, istighfar, taubat kepada Allah. Karena pintu taubat terbuka lebar kapanpun itu, sebelum nyawa di kerongkongan. Dan bersyukurlah kepada Allah ketika kita gunakan masa muda kita untuk ketaatan kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena berapa banyak orang-orang di luar sana ketika masa mudanya sama sekali nggak mengingat Allah, tidak mengingat agama Allah Azza wa Jalla. Sama sekali, subhanallah. Karena masa muda ini masa yang luar biasa, subhanallah. Masa di persimpangan tuh, dia mau taat kepada Allah ke surga atau dia mau durhaka kepada Allah ke neraka Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah sediakan khusus 1 pertanyaan di masa muda ini, subhanallah. Nah, ini sebagian dari pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala mengatakan secara garis besar manusia akan ditanya 2 pertanyaan di hari kiamat. Yang pertama, madza kuntum ta'budun? Apa yang kalian sembah wahai manusia? Berarti masalah apa ini? Tauhid. Masalah akidah. Apa yang kalian sembah wahai manusia? Kalian menyembah kepada Allah atau kalian menyembah kepada selain Allah? 1. Pertanyaan yang kedua, wa madza ajabtumul mursalin? Dan apakah kalian menyambut seruan para rasul? Ya Allah, kalau kita berarti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita taat akan seruan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita atau kita mendurhakai seruan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita? Ini Allah akan tanya. Dan ini berarti cakupannya luas, betul ya? Seluruh perintah dan seluruh larangan dari Rasulullah SAW. Apakah perintah Rasul kita taati, larangan Rasul kita taati atau enggak? Yang pertama tadi itu, apakah perintah Allah kita taati, larangan Allah kita taati atau tidak? Contohnya perintah Allah apa? Mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah. Larangan Allah contohnya apa? Tidak berbuat syirik, tidak berbuat riya, tidak berbuat durhaka kepada Allah dan seterusnya. Nih, secara garis besar 2 nih. Madza kuntum ta'budun wa madza ajabtumul mursalin? Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Ini tentang masalah al-hisab, ikhwan. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita orang-orang yang sukses menjalani hisab dengan mudah, sehingga Allah Azza wa Jalla bisa berikan kenikmatan bagi diri kita di akhirat nantinya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Berapa batasan usia muda? Nah, ulama khilaf tentang berapa batasan usia muda ini. Ada yang mengatakan semenjak dia baligh
sampai umur 30 tahun. Tapi wallah alam bisawab, pendapat yang lebih rajih, usia muda ini dari semenjak dia baligh sampai umur 40 tahun. Ini yang pendapat lebih rajih. Karena itu seluruh nabi dan rasul diutus ketika umurnya berapa? 40 tahun. Kenapa? Karena pada saat itu kematangan usia seorang manusia. Seluruh nabi dan rasul diutus 40 tahun umur, disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Karena sebelumnya masih masa muda di situ. Berarti panjang lumayan, betul ya? Dari apa? Semenjak baligh, kalau laki-laki 15 biasanya. Atau sebelumnya kalau memang dia sudah mimpi, berarti sebelumnya. Kan gitu. Karena 15 tahun itu kata para ulama menentukan baligh itu kan diantaranya sudah mimpi atau belum. Yang kedua sudah tumbuh bulu di kemaluannya atau belum. Yang ketiga umur 15 tahun, kan gitu. Dari semenjak itu sampai umur 40 tahun, bayangkan. Kenapa? Karena masa itu masa yang sangat rentan itu. Masa yang sangat rentan, maka dekat-dekatlah kepada agama Allah pada saat masa-masa seperti itu. Karena masa pada saat itu masa sangat rentan seseorang berbuat kedurhakaan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ketika masa itu kita berbuat kedurhakaan kepada Allah, istighfar dan taubatlah kepada Allah. Dan ketika masa-masa tersebut kita jaga akan istiqamah di jalan Allah, bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain silakan. Fadhil. Naam, sahih, betul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Siapa orang yang bangkrut? Para sahabat mengatakan, "Al-muflisu fina la dirham wala mata'." Ya Rasulullah, orang yang bangkrut di antara kita itu orang yang enggak punya dirham, enggak punya harta. Tapi ternyata Rasul menginginkan bukan bangkrut dunia, tapi bangkrut apa? Akhirat. Siapa bangkrut akhirat? Orang-orang yang datang di hari kiamat membawa pahala salat mereka, puasa mereka, sedekah mereka. Tapi mereka juga datang di hari kiamat dengan membawa kezaliman yang mereka lakukan. Mereka memukul ini, mereka menzalimi orang ini, mereka menuduh wanita ini dengan berzina, macam-macam. Apa yang Rasul katakan? Fayu'ta min hasanatihi ila hadza. Maka diberikan pahala. Tadi pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala sedekahnya kepada orang ini terus sampai habis. Kalau ternyata yang ngantri masih banyak, sebaliknya apa itu? Diberikan dosa orang tadi itu yang dia zalimin kepada dirinya, dan dirinya dilemparkan ke api neraka Allah. Sama tadi, betul. Orang yang mengambil tanah dari kaum muslimin, Allahu Akbar, Allah Azza wa Jalla akan mengalungkan itu. Dalam hadis dikatakan, mengambil tanah sejengkal saja Allah Azza wa Jalla akan mengalungkan dari 7 lapis bumi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi lebih dari itu. Maka jangan sembarangan masalah ini, subhanallah. Zalim di antara dosa yang Allah akan azab dulu di dunia sebelum di akhirat kalau orang itu enggak taubat. Al-baghyu, az-zulm. Itu kezaliman. Kalau orang itu tidak taubat kepada Allah, contohnya ini nih, berbuat zalim, ngambil tanah orang ini dan seterusnya, Allah akan azab dulu di dunia sebelum di akhirat. Kalau dia nggak taubat kepada Allah, ini di antara dosa apa? Kezaliman. Wallahu a'lam bishawab. Fadhil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ulama khilaf apakah orang kafir ini ada hisabnya, ada mizannya atau tidak. Khilaf ulama. Tapi wallahu a'lam bishawab, pendapat yang lebih rajih, orang-orang kafir ada hisabnya dan ada mizannya. Untuk apa? Yang pertama kata para ulama, hikmahnya menunjukkan tentang keadilan Allah. Menunjukkan tentang apa? Keadilan Allah. Ketika orang kafir yang mengelak, Allah datangkan saksinya, buktinya dan seterusnya di hari kiamat. Sehingga Allah Azza wa Jalla nggak mungkin apa? Zalim. Menunjukkan keadilan Allah. Satu. Yang kedua apa? Untuk menilai kadar dari azab yang akan diterima sama orang kafir ini. Karena kan orang kafir beda-beda, betul ya? Ada orang kafir hanya berbuat kekufuran saja. Tapi ada orang kafir berbuat kekufuran memerangi agama Islam, betul? Dan seterusnya. Untuk menentukan azab yang akan dia diterima di hari kiamat.
Ini di antara dua hikmah kata para ulama. Yang pertama ingin menunjukkan keadilan Allah. Allah Azza wa Jalla Maha Adil, tidak pernah zalim kepada hambanya. Yang kedua adalah untuk menentukan azab yang akan diterima oleh orang kafir tersebut masing-masing pasti berbeda. Makanya dari pendapat yang lebih rajih, orang kafir tetap dihisab dan tetap ditimbang, tapi itu bukan untuk mereka masuk ke surga, tidak. Tapi untuk dua ini nih, untuk menunjukkan tentang keadilan Allah dan untuk menentukan azab yang akan mereka terima di hari akhirat di neraka Allah tabaraka wa taala. Barakallahu fikum. Ya. Apakah orang apa? Kafir, Pak? Hah? Naam, jelas Pak. Oh, itu jelas. Naam. Kalau ahli kitab tersebut adalah ahli kitab yang beriman kepada Nabi Musa, kan gitu ya? Seperti disebutkan dalam surah Al-Baqarah, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir. Betul ya? Bagi sesungguhnya orang-orang yang beriman melakukan apa? Amal kebaikan, orang Yahudi, orang Nasrani, Sabiin. Siapa ini? Para ulama menyebutkan apa? Orang-orang yang beriman di zaman mereka masing-masing. Contoh, orang Yahudi yang beriman berarti kepada Nabi Musa alaihissalam, mati dalam keimanan dengan Nabi Musa, kan gitu. Itu Yahudi akan masuk surga. Adapun setelah diutusnya Nabi SAW, jelas mereka wajib untuk apa? Taat untuk mengikuti Rasul SAW, dan mereka tahu akan hal ini. Nasrani, Hawariyun, orang-orang yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam, beriman kepada Nabi Isa, tunduk kepada Nabi Isa, mati dalam keimanan, mereka akan masuk apa? Ke dalam surga Allah. Adapun setelah Rasul SAW diutus, jelas kita semua, seluruh umat manusia, bahkan jin dan manusia harus mengikuti siapa? Rasul SAW. Kalau tidak, min ashabin nar, kata Nabi SAW, akan termasuk penghuni apa? Neraka. Rasul SAW mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tidaklah yang mendengar dakwahku ini, baik Yahudi atau Nasrani, kemudian mereka tidak beriman, mereka mati tidak beriman dari apa yang aku bawa, maka mereka pasti akan mendapatkan apa? Api neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Maka jelas tentang masalah ini. Jadi yang dimaksud Yahudi tadi pada zamannya, Nasrani pada zamannya, Sabiin pada zaman itu beriman kepada nabi-nabi mereka, kepada Allah Azza wa Jalla, kan gitu. Adapun setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus, maka kewajiban bagi seluruh umat manusia, bahkan jin dan manusia, untuk taat mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ayatnya luar biasa banyak tentang masalah ini. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah, dalam surah Al-Bayyinah, kan gitu. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab ataupun musyrikin, mereka akan dapatkan neraka jahanam, kekal di dalamnya, mereka seburuk-buruk tempat kembali. Dan jelas ini, kapan ini? Ketika Rasul SAW diutus. Adapun orang yang tadi Yahudi yang masuk surga, Nasrani yang masuk surga, itu pada zamannya. Pada zaman apa? Mereka masing-masing. Allah a'lam. Bismillah. Semoga Allah menjaga Ustadz dalam kebaikan. Allahumma amin. Tanya, apakah setiap mukmin setelah mendapat hisab yang mudah tidak akan subhanallah, tidak akan masuk neraka ya? Tidak akan masuk neraka dulu. Kiat-kiat apa agar mendapatkan derajat mukmin? Oh, ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah setiap mukmin mendapatkan hisab yang mudah tidak akan masuk ke dalam neraka Allah? Nah, orang-orang yang mendapatkan hisab yang mudah, jadi hisab ini ada macam-macam ya, kawan. Yang pertama, ada orang yang tidak dihisab dan tidak diazab, kan gitu ya. Contohnya diantara siapa? Para nabi dan rasul. Kemudian siapa? 70.000 orang yang tidak menjalankan 4 hal ini, atau syaratnya 4 ini nih. La yaktawun, tidak berobat dengan kai. La yatatayyarun, tidak bertatayyur. Tatayyur itu syirik kecil, tidak melakukan syirik kecil berarti.
la yastarqun, tidak minta diruqyah, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Ini syarat yang 4 nih. 70.000 orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ini diantaranya mereka nih. Diantaranya apa? Adalah mereka. Ada juga yang dihisab. Diantaranya apa? Tapi hisabnya hisab yang mudah. Siapa itu? Orang mukmin. Yang mereka nggak masuk dalam 70.000 itu, tapi dihisab oleh Allah, tapi hisabnya mudah. Apakah orang yang hisab mudah ini akan masuk ke dalam neraka Allah? Disebutkan oleh para ulama, kalau hisabnya mudah maka Allah Azza wa Jalla akan ampuni, jelas. Allah Azza wa Jalla akan apa? Ampuni. Hisab yang berat ini nih tadi, atau hisab yang teliti dengan sungguh-sungguh ini nih, yang akan Allah Azza wa Jalla hisab, yang dosa-dosa mereka akan dicuci dulu di neraka baru masuk ke dalam surga kalau mereka masih ada iman dalam hati mereka. Ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Dan 70.000 tadi ikhwan, 70.000 dari umatku kata Nabi yang akan masuk surga, tidak terbatas 70.000. Kenapa? Karena dalam hadis lain disebutkan min kulli alfin sab'una alfan. Karena kalau 70.000 kayaknya kita agak pesimis nih, betul ya? Setiap 1.000 orang akan membawa 70.000 lagi. Setiap 1.000 orang akan membawa berapa? 70.000. Berarti banyak loh, jutaan ya. Bahkan ada riwayat yang lain, yang riwayat ini diperselisihkan. Ada yang menghasankan, ada yang mendhaifkan. Setiap satu orang dari 70.000 itu akan bawa 70.000 lagi. Kita berharap hadis ini riwayatnya sahih, betul ya? Sehingga menggembirakan diri kita. Tapi syaratnya tadi tuh, tidak berobat dengan kai, tidak melakukan syirik kecil, tatayur, tidak meminta diruqyah, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Kenapa? Karena 3 hal ini biasanya akan mengurangi tawakal seorang hamba. Contoh, orang ketika minta diruqyah, tanpa disadari tawakalnya berpindah dari Allah kepada orang ini. Wah, kalau nggak diruqyah sama dia kayaknya nggak bisa nih, susah nih. Padahal siapapun bisa meruqyah, betul? Bahkan dirinya bisa meruqyah. Yang paling afdal adalah dirinya, betul ya? Tanpa disadari orang-orang yang 3 ini nih, kalau tidak berbuat syirik ya jelas. Syirik kecil jelas itu mengurangi tawakal. Tidak berobat dengan kai begitu juga. Tidak minta diruqyah, orang sering nanya ini, tidak minta diruqyah kenapa keluar Pak Ustaz dari 70.000 golongan? Kata para ulama, karena biasanya orang-orang yang meminta diruqyah dengan orang lain tanpa disadari hatinya apa? Berpindah tawakalnya dari Allah kepada orang yang ruqyah. Ini yang jadi masalah. Makanya Syekh bin Baz mengatakan apa? Kalau orang itu tidak menemukan pengobatan yang paling manfaat untuk dirinya kecuali ruqyah, dan hati orang itu benar-benar tawakalnya, tingkat tawakalnya kepada Allah luar biasa, maka boleh dia meminta diruqyah, dan dia insya Allah tidak keluar dari 70.000 itu. Jadi inti dari itu yang keempat tuh, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Kiat-kiat agar mendapatkan derajat mukmin. Oh, ini banyak, subhanallah, bisa kajian 3 jam lagi nih, subhanallah. Tapi secara singkat adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Apapun yang Allah dan Rasulnya perintahkan, kita kerjakan semampu kita. Apapun yang Allah dan Rasulnya larang, kita jauhi sejauh-jauhnya. Jangan pakai deketin sudah. Ini singkatnya seperti ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku itu akan masuk dalam surga Allah kecuali yang enggak mau, kecuali yang enggan. Para sahabat sontak kaget. Ya Rasulullah, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa orang yang enggak mau masuk surga? Kok enggak ada orang enggak mau masuk surga? Bukan itu maksudnya. Rasul menyebutkan apa? Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku dia akan masuk ke dalam surga, dan orang yang mendurhakaiku dia adalah orang-orang yang enggan untuk masuk ke surga. Berarti apa? Tadi taat kepada Allah dan Rasul, itu secara singkat. Dan disebutkan dalam Al-Qur'an dan juga As-Sunnah tentang sifat-sifat, ciri-ciri seorang mukmin dan mukminah yang sejati dalam pandangan Allah. Banyak dalam Al-Qur'an. Tapi secara singkat ini, dia taat, patuh, tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Apapun yang Allah perintahkan, apapun yang Rasul perintahkan, dia kerjakan semampunya. Apapun yang Allah dan Rasulnya larang, dia jauhi sejauh-jauhnya, nggak berani deketin. Maka orang ini di antara orang mukmin insya Allah. Dan yang paling terpenting dari itu semua tidak lain tidak bukan
adalah ilmu agama dan amal saleh. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Maka itu diantara cara untuk bisa menjadikan diri kita menjadi apa? Mukmin dan mukmin yang sejati dalam pandangan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim sampai nantinya Allah wafatkan diri kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini, semoga Allah bisa kumpulkan kita nanti di surga Firdausnya tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.